Tapi tetap kita ngelakuin ngewe itu di hotel itu. Kata dia, ya udahlah besok-besok ini aja SP aja lah gitu. Mungkin udah kelonggaran kali gue. Ya tuntutan kerja. Kok nggak bisa ngelarang dia, karena kan kita juga dapat tambahannya kan dari saweran itu, Bang. Bang Ale mau diomongin? Gak cukup. Segini kali ya Bang Ale. Coba digenggam. Ya Allah, gede loh Bang Ale lo. Segitu ada. Ada lah. Ada kali. Oke, iyalah. Aduh pikiran gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang beberapa bulan belakangan narasumber kita ini pernah hadir juga di studio AJB. Yang pastinya kali ini narasumber kita akan membawakan cerita yang lebih hot lagi. Seperti apa kehotannya? Kita langsung sapa aja. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Jenny, thank you lo udah mau hadir lagi di studio AJB ya. Sama-sama. Jadi Kak Jenny ini ceritanya ngelanjutin cerita yang sebelumnya gitu ya? Iya benar Bang Ale. Oke, emang yang cerita sebelumnya tuh seperti apa ya? Jadi nanti mungkin teman-teman juga yang udah lupa nanti kita sematkan di kolom komentar ya ceritanya seperti apa. Nah jadi sekarang Kak Jenny ini kembali melanjutkan comeback to the stage. Wow. Gini juga bisa. Ya Allah, ya Allah. Oke, Kak Jenny ya, seperti apa kelanjutan ceritanya? Monggo silahkan Kak Jenny. Iya Bang Ale, sebelumnya terima kasih banyak. Oh iya, makasih banyak dong. Aku boleh bercerita lagi di sini ya kan. Jadi terusannya itu setelah kemarin aku tuh udah pisah sama mantan suami ya kan. Ya aku sekarang melanjutkan hidup sendiri, nyari uang sendiri, dan nyari kerjaan sana sini gitu nggak dapet Bang Ale. Terus aku jadi LC. Oh, oke. Aduh, seru loh jadi LC Bang Ale. Oh iya. Iya. Jadi kenapa aku akhirnya terjun memilih pekerjaan jadi LC atau pemandu lagu? Karena memang ya zaman sekarang kan susah nyari kerjaan yang di kantoran atau di mana lah gitu. Bukan yang nggak mau nyari, tapi udah berusaha nyari. Tapi ya emang tawarannya adanya di LC. Udah aku ambil akhirnya. Dan pengalamannya luar biasa banget. Pas pertama jadi LC itu aku diajak sama teman aku yang emang udah lama jadi LC di klub itu. Di daerah Bekasi. Oh di Bekasi, oke. Jadi emang gak jauh-jauh gitu. Di daerah Bekasi awalnya sih kayak ragu bisa enggak, dan ternyata sangat mengasyikkan gitu ya. Dari nemenin tamu, dan emang itu akhirnya nemuin orang-orang tamu itu berbagai macam karakter. Dan emang harus dituntut tuh kita emang gimana caranya ini orang senang sama kita gitu kan. Terus dia balik lagi buat datang ke klub itu buat ya senang-senang lah sama kita. Udah gitu selama tapi Bang Ale udah pernah belum sih? Apa itu? Masuk Klub? Oh dulu waktu masih bujangan udah. Udah ya? Udah. Ditemenin LC juga? Iya. Jangan bongkar di sini juga dong.
Kok iya lagi jawab? Enggak. Nggak salah. Bohong. Tapi kan itu udah lama. Iya udah ya lama. kan? Berpuluh tahun yang lalu lah. Ya nggak apa-apa, ya kan? Belum menikah ini waktu itu kan. Oke, jadi emang dituntut dia punya badan yang bagus, seksi, pakai pakaian yang juga yang mini-mini gitu kan. Ya walaupun memang bukan diri aku banget, tapi akhirnya ya udah, gue suka gitu akhirnya. Sampai akhirnya ketemu sama beberapa tamu yang aku sih klik gitu, ya tahu sendirilah ya kalau misalnya LC kan harus nemenin nyanyi juga, nemenin minum juga. Nah di situ pas nemenin nggak ada yang nggak ngapa-ngapain, pasti ngapa-ngapain. Contohnya ya lagi karaoke enak-enak, grepe sono grepe sini gitu. Ini maaf ya aku ceritanya begini emang. Iya emang gitu, emang gitu. Ya Allah. Ya jadi sama-sama menikmati, bukan dia doang yang nikmatin, aku juga nikmatin gitu. Ya dari situ ada yang beberapa lanjut lagi. Akhirnya buat gitu Bang Ale. Oh tepuk tangan. Begitu. Ini tidur. Ya. Oh, oke. Kebanyakan gitu. Gini-gini doang di kamar itu ngapain? Kenceng-kencengan suara ini. Bang Ale kalau main bunyi nggak? Main bunyi. Iya. Oh ya bunyinya ini plok gitu. Oke. Ya tahu. Bilang dong dari tadi ini gitu. Ya intinya ngewe lah gitu. Oh. Iya. Iya jadinya akhirnya aku menikmati pekerjaan aku karena memang di samping duitnya cepet, terus dapat relasi banyak, dan akhirnya aku bisa pacaran lah gitu, sampai akhirnya deket sama tamu yang buat aku nyaman, dia perhatian apa segala macam, dan dia tuh menerima aku yang pekerjaannya LC gitu, ya kan. Nah akhirnya emang beberapa tamu ya memang kalau ngajakin, kalau bayarannya oke, ya hajar gitu. Cuman emang beda-beda, apalagi ada ketemu sama tamu yang hype, kadang suka kewalahan, makanya harus minum dulu biar sama-sama gitu kan. Ya apalagi aku sukanya kan pakai kostum-kostum. Oke, fetishnya ya. Gitu. Jadi ya itulah mungkin kenapa beberapa tamu balik lagi untuk mau ngajak aku gitu. Ya yang hype itu, tapi sayangnya punyanya kecil. Oke. Mungkin tapi karena kan keras, tajam gitu. Tajam tapi kan. Ya kalau kecil bagaimana sih Bang Ale? Cuma yang namanya kita dibayar, jadi udah gimana ya? Ya berperan. Ya sekarang kalau misalnya boleh deh ditanya sama teman-teman yang lain atau cewek yang lain, kalau misalnya dapet tamu yang kecil, ya kan kitanya juga nggak begitu enak, ya kan. Jadi ada yang request pakai baju-baju suster, baju-baju ketomen gitu. Nah itu aku suka, dan itu memang aku yang menawarkan sama si tamunya, suka nggak kalau aku pakai baju ini gitu. Jadi di samping aku LC, aku punya job desk yang itu. Ya awalnya sih nggak pengen, cuman ya gimana, kebutuhan balik lagi. Dan aku juga ambil job biduan gitu ya, mungkin ya udah biarin aja lah orang mau ngomong apa, yang penting gue nggak minta sama dia, gue kerja gitu Bang Ale. Nah terus sampai
gue sempat nyaman sama beberapa, ada tamu nyaman, tapi ya gitu. Akhirnya pas udah nyaman deh jadinya mau kondo. Mau kondo. Ketika gue udah seneng sama dia udah nggak ke tempat klub gue lagi. Yang biasanya ngasih tip banyak, tiba-tiba malah minjem duit gue. Oh, walah. Bilangnya lagi sepi, lagi apa gitu. Tapi karena ya emang gue suka juga sama dia, ya udahlah awalnya ya minjem 2 juta, tapi nggak dibalikin. Minjem doang. Dan akhirnya emang dia nggak main lagi tuh ke klub itu, ya kan. Gue sempat ngejalanin LC itu setahun dengan berbagai macam karakter. Dia belum lagi gue ketemu teman yang teman main bang, terus dia kayaknya gue. Oke, terus gimana tuh kalau teman main? Iya awalnya canggung, tapi gimana balik lagi ya, karena dia bisa bayar gue buat tidur. Ya udah, ya awalnya canggung, cuman kata dia, gue penasaran aja, kok kenapa sekarang lu kayak gini gitu kan. Tapi ya emang karena dia nakal dan gue nggak habis pikir bisa ketemu dia di tempat itu. Akhirnya ya udahlah kata dia, lo mau nggak sama gue gitu. Ya gue bercanda sih, maksudnya mau ngapain sih? Ngewe lah bego tadi gitu, mau ngapain lagi gitu. Akhirnya gue bilang, lo mau bayar gue berapa? Emang biasanya lu dikasih berapa? Kayak gitu. Ya awalnya sih gue mintanya 3 juta kata dia. Mahal banget lu kata dia. Mahal banget. Ya udah kalau emang lu gak punya duit gak usah, gue bilang gitu. Ya kan di sini gue jual jasa. Bener gak Bang Ale? Iya. Jual jasa. Akhirnya menego deh tuh. Kurangin lah jangan segitu sama temen. Harga teman, oke. Sesuai banget ya. Mentok-mentok gope. Nggak gope juga Bang Ale. Nggak gope juga, oke. Enggak lah, gue aja hasil istilahnya gue tiap malam LC aja lebih dari gope kan. Akhirnya mentok-mentok di 1,5 Bang. Ya udah sama teman. Akhirnya gue coba sama dia. Ya udah. Tapi lu biasanya gimana? Kan takut juga ya Bang. Ternyata dia kan emang suka jajan di luar. Tapi memang gue selalu pakai pengaman biar guenya juga aman gitu kan. Ya udah, pas sama dia itu kan yang nyediain kondom kan gue beli yang agak-agak bergerigi gitu sama dia. Oke. Lo kenapa sih belinya yang kayak gini, kata dia gitu. Emang kenapa? Gue sukanya begini gitu. Dan ternyata dia tuh malah apa sih namanya, imajinasinya dia lebih tinggi Bang Ale. Kalau teman gue ini, gue nggak nyampe begitunya. Kenapa akhirnya gue senang main sama dia, karena ditambah punyanya dia enak. Iya, gue nyaman aja jadinya. Itu dia bisa durasinya lama loh Bang. Biasanya gue main itu sekali main tuh ya durasinya paling lama sejam, tapi dia bisa lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dan ternyata dia pakai obat. Oh, oke. Jadi sampai gue kewalahan deh sama dia. Sampai gue bilang gini, ya udah sih, gue bilang keluarin aja, lama banget sih lo anjir. Gue mau kerja, gue bilang kayak gitu. Ya santai kali, sambil gitu. Santai kali, itu mau kemana sih lama-lama gitu kan. Cuman ya udah, itu gue pertama kalinya nyoba sama temen gue. Oke. Selesai dari dia ngajak buat serius Bang, ya kan. Dia ngajak gue serius. Ya gue nggak bisa, karena kalau sama temen tuh kayak kurang apa gitu. Tapi ya kesini-sininya dia selalu datang ke klub tuh, ya kan. Ngasihin gue makan, bukan buat dia happy sebetulnya. Dibawain makanan. Akhirnya mulai beliin gue baju lah, apa segala macem gitu kan. Padahal dia tahu juga posisi gue, pekerjaan gue kayak gini gitu. Ini orang, ini beneran gak sih gitu kan. Sampai akhirnya gue coba lagi deh sama
ini orang, ini cowok kedua yang gue pacarin sama teman sendiri kan. Nggak ada yang bener emang bang, kalau misalnya ketemu di dunia malam itu ya, kalau buat serius nggak ada yang bener. Ujung-ujungnya sama kayak tadi, mau kondo doang, cuman ngeretin duit. Gue bilangnya apa, satu, kalau misalnya dia butuh duit buat emaknya sakit lah, buat saudaranya sakit lah, pinjem. Awalnya sih minjem, dia itu dibalikin bang, tapi sini-sininya nggak pernah dibalikin. Makanya akhirnya dia nggak kontak gue lagi gitu, lost kontak kita. Walaupun gue tahu rumahnya, tapi dia nggak pernah ada di rumah gitu. Terus dapat tamu lagi, ini usianya jauh udah tua, sekitar 60-an. Tapi masih ganteng gitu bang. Masih ganteng. Cuman dia baru pertama kali ke klub itu. Sugar daddy ya, sugar opa. Oh, sugar opa. Awalnya dia itu datang sama teman-temannya itu berlima. Teman-teman kerjanya dia lah, katanya relasi bisnisnya. Nah, salah satunya ya gue dipilih sama dia, ya kan. Tadinya awalnya tuh tangannya nggak nakal. Dia juga tapi nggak minum orangnya bang. Yang gue baru temuin tamu yang nggak minum dia doang. Biasanya kan semua pada mabuk lah, pas segala macam. Nggak minum, nyanyi suaranya bagus. Terus dia juga seneng sama suara gue gitu kan. Akhirnya nyaman lagi. Si om ini minta nomor telepon gue, sampai dia tanya latar belakang gue gimana, kenapa bisa seperti ini, bla 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 segala macem. Akhirnya gue coba buat dinner sama dia. Dia nggak ngajak gue ke hotel. Ini beda nih dari yang lain nih, dari yang sebelumnya maksudnya. Gue dinner sama dia. Malam pertama dinner sama dia, wangi banget bang. Apanya? Maksudnya badannya wangi gitu, kecium gitu. Kayak dari sini, kalau Bang Ale jaraknya udah kecium wanginya. Dan gue kan suka emang cowok yang wangi kan. Nah udah gitu, tuh hari pertama gue dinner sama dia. Besokannya itu gue lagi kerja, gue lagi ditemenin tamu, gue lagi dipeluk-peluk sama tamu, ya kan. Terus tiba-tiba dia nongol, bilang sama si mami, mana Jenny gitu. Dia lagi kerja pak, gitu kan. Terus saya tungguin dia sampai dia selesai, masih lama. Kan biasanya gue pulang itu dari sana bisa jam 4 jam 5-an kan. Tapi dia tetap nungguin gue bang, karena hari itu di malam itu gue lagi ada tamu terus-terusan tuh, ya kan. Sampai gue udah oleng deh tuh, pokoknya bahasanya udah oleng banget. Akhirnya dia ngajak keluar. Gue selesai dari tempat kerjaan gue itu jam 4 pagi, gue diajak keluar sama dia. Diajak keluar ke dia, gue cuman diajak makan di rest area sama dia, ya kan. Tapi si om ini ngajakin yang lain. Di rest area juga? Hah? Di dalam mobil tapi. Ngajakin yang lain tapi ini maksudnya suruh itulah gitu. Dia nggak ngajakin ke hotel tapi ngajakin pengen itu gitu. Jarinya lincah ya. Lincah ya jarinya. Namanya apa bang? Gitu bang? SP ya. Bang Ale mau juga? Bercanda bang. Ya jadi dia ngajakin itu karena katanya ngelihat gue udah dari tadi gitu kan. Udah dari jam berapa dia? Dari jam 1-an dia nungguin gue. Emang ya pakaian gue lagi ya seksi banget lah gitu, namanya kerja di dunia malam kan pasti emang harus dituntut harus seksi. Di mobil sama dia, kata dia gitu, lihat kamu gede banget sih gitu, ya kan. Apa sih om, gue yang agak-agak lu, apa sih om jangan gitu gitu.
Oke. Terus kayak gitu lagi. Yaudah bentar dulu, lapar. Gue bilang gitu kan. Udah akhirnya makan lah di rest area tuh. Setelah makan baru ke mobil lagi yuk. Ngobrol di mobil lebih enak gitu kan, karena berdua doang. Ya udah, mulai dia tuh di dalam mobil gini-giniin toket gitu, nyentelin toket. Ih kamu banget sih gitu. Terus apa sih om, boleh nggak sih, tapi dia minta izin bang, boleh nggak sih ngeluarin aku katanya gitu. Maksudnya gimana om, gue bilang gitu begitu tadi ya gitu. Emang belum dia apa-apain aja udah tegang bang Ale. Kan kelihatan dari celana udah nunjul gitu kan. Kata gue ini mah cepet kan, gak usah lama-lama. Tapi yaudah akhirnya yaudah gue bilang gitu sama dia. Posisi kan emang itu pagi, memang di kanan kiri juga nggak ada, cuman memang yang patroli kan security kan. Udah gitu kacanya dia kan gelap bang. Ya udah akhirnya dia dulu terus rambut gue agak dijambak, langsung dikesituin ke dia gitu. Terus pas gue lagi SP-nya dia, padahal cuma berapa menit, aduh tahan kata dia. Ntar dulu kata dia gitu kan. Oh udah mau cepet banget anjir. Terus ya udah kata dia, kenapa sih om? Ntar dulu gitu. Ya udah sama dia. Terus gue dipaksa lagi, rambut gue dijambak, terus dibikin lagi. Nggak lama ya udah keluar. Terus ngajakin besok lagi ya, kata dia gitu. Aku bilang, aku alasannya gak bisa, besok mah aku pasti full lagi gitu kan sama dia. Ya nggak apa-apa, aku tungguin gitu om. Ya udah akhirnya malam itu pagi itu dia nganterin gue pulang. Cuman gue nggak pernah bilang, atau sama tamu tuh nggak pernah bilang rumah gue di mana. Pasti dia nganterin gue kemana dan gue baru naik Grab atau naik Gojek tuh. Ya udah besokannya gue lagi dapat tamu bule bang. Oke, biasanya kan kalau bule-bule itu kan sukanya sama kulit-kulit yang eksotis gitu ya bang. Iya mungkin dia ya suka sama gue gitu kan. Yaudah akhirnya walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa isyarat doang. Dan gue juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya cuman oh no, oh yes. belan. Ini belan gue masih kerja. Iya sabar apa. Oke, lanjut. Ya udah terus gue pakai bahasa isyarat akhirnya kan sama dia. Gitu kan. Song nyanyi gitu kan. Yes nyanyi. Apa song nyanyi. Ngerti lah. Gue seletelin aja lagu dangdut bang. Tapi dia joget-joget. Nah cuman emang orang bule kan biasanya kan kuat kan. Yaudah gue temenin dia ngebir. Bukannya gue yang tepar, dia yang tepar bang. Oke. Karena memang gue ada campuran lah. Gue campurin. Kata gue nih orang kuat banget gitu kan. Ya udah akhirnya gue campurin. Agak sedikit oleng. Terus akhirnya dia pakai bahasa isyarat. Go. Begini. Oke. Go. Apa ya? Apa sih bahasa Inggris bang? Iya. Ya bahasanya begitu dah. Hah? No making love, gue bilang gitu kan. Terus pokoknya dia tetap maksa gue. Akhirnya gue minta izin lah sama mami. Bule kan biasanya kan tipsnya banyak bang, ya kan. Gue minta izin sama mami, akhirnya ya udah diizinin sama maminya. Tapi kata mami jangan lupa, kayak gitu. Jangan lupa komisi, kayak gitu. Ya udah, karena kan gue berangkatnya dari situ kan, dari tempat kerjaan gue. Tapi gue nggak berdua, gue bertiga ada sama suruhan mami. Karena kan emang gue kagak bisa bahasa Inggris, dia tuh bisa bahasa Inggris, jadi dia dikawal sama dia. Akhirnya dia ya biasanya gue kan gini bang, orang bule kan biasanya sukanya yang mewah-mewah. Dia milihin yang murah banget bang. No, aku udah sampai udah nyampe hotel yang istilahnya agak bagusan.
dia ngomong lah sama temanku yang bisa bahasa Inggris. Dan itu artinya jangan di sini gitu. Itu sampai beberapa hotel kita datengin, kata dia jangan di sini. Nah, pas hotelnya agak-agak ya apa ya, agak-agak kurang bagus. Yes kata dia yes. Ya itu per malamnya cibang 200.000 bang. Oke. Ya udah di situ akhirnya gue main lah sama dia. Sampai itu gue main sama dia karena kondisi juga udah sempoyongan, udah capek juga. Dibuka lah. Kalau orang bule kan kadang romantis ya bang, kalau misalnya mau begituan gitu kan. Ini enak banget bang. Enak banget dah. Juga ya. Iya. Enak banget, wangi lagi. Ya pokoknya ada kayak drama-dramanya dulu. Nah cuman emang nggak enaknya itu nggak apa ya, kalau orang kita kan tegangnya tegang banget. Dia agak nggak keker gitu. Tapi nggak keker. Tapi enggak lah bang, namanya orang bule. Jadi itu ngebuka jenggernya itu? Hah? Jengger kulupnya itu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana bang. Oh keluar sendiri dia ya? Kalau yang nggak suka itu? Iya, emang abang udah sembarangan. Iya enggak, maksudnya kalau udah tegang itu dia kebuka sendiri. Oh. Cuman di area itunya doang yang agak bau. Karena kan orang kita kan biasanya itu ya. Maksudnya, nah tapi kalau dia emang agak kan kasar kan, kalau balkon yang udah itu kan kasar ya kepala balkonnya. Kalau waktu dulu kan kecil sebelum itu kan licin gitu ya, mengkilat ya. Nah itu mengkilat juga nggak sih? Iya lah bang, iya begitu dah. Kan soalnya tertutup kan, tertutup kulit. Iya, nah mungkin gara-gara tertutup itu jadinya kayak ada suka putih-putih gitu loh bang. Oh iya. Ya benar ya, sama kayak waktu kita masih kecil dulu. Nanti kan harus dibersihin dulu tuh. Mungkin kalau ini ya kotorannya lah gitu, yang udah memang bau banget itu. Iya itu, ya di situ ya gimana? Udah kerjaan gue ya kan. Mak bang. Tapi gurih tapi. Mantap. Pokoknya sama bule tuh enaknya dia beberapa apalagi kan dia lebih tinggi dari gue bang. Sampai itu digendong. Oh bener-bener kayak di film-film ya. Iya beneran kayak gitu bule. Gue digendong karena kan gue kecil. Ya gue digendong dan fisiknya dia mungkin juga kuat kan. Jadi itu durasinya juga lama, maksudnya pas digendong tuh ya enak aja digendong sama dia. Apalagi kan ya cuman gak enaknya itu aja kurang keker gitu. Nah abis digendong diminta tapi kenceng suaranya. Hah? Suaranya yang kencengan suara ya gue lah. Oh. Gue kalau main nggak bisa kalau nggak berisik bang, nggak bisa. Pasti gitu lah, ada ya itu ciri khas gue. Itu. Nah terus abis di kamar mandi baru ke tempat tidur. Itu yang tau gak sih kayak apa sih helikopter gitulah bang. Oh pakai helikopter juga? Gayanya maksudnya. Oh. Tau gak sih? Iya. Lo boleh searching deh, males gue jelasinnya. Iya helikopter. Tahu yang si cewek. Emang ada di hotel ada ikatannya? Enggak ada, maksudnya gayanya doang. Oh gayanya doang. Gayanya doang. Lo nggak ini ya, nggak kebayang ya? Iya berarti kebayangnya sih. Jadi kaki muter-muterin banget. Enggak, helikopter itu bukan muter-muter, tapi ya kakinya gue tuh di atas, kakinya gue di atas. Enggak, maksudnya. Tangan kepala di bawah, digantung. Digantung, kakinya digantung di atas. Terus gimana cara mainnya? Coba nggak jelasin nggak?
Iya, jadi gue mepet ke tembok kaki gue, terus gue ke atas. Oh gitu. Kayak helikopter gitu intinya. Oke. Nah, explore. Kalau si bule tuh enaknya kayak gitu, explore. Ya walaupun nggak begitu keker banget tuh banget, tapi ya gue mati. Karena apa, romantis bang kalau nama bule tuh. Cuman gitu, ngasih tipnya nggak banyak bule. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Gue juga pengen nyobain bule bang. Bukan dia yang mau nyobain gue, tapi gue yang mau nyobain bule. Oke. Terus gue masih menikmati pekerjaan gue sebagai LC sampai gue dapet tamu lagi yang lebih muda dari gue, lebih muda 5 tahun lah ya, tapi pemikirannya dewasa. Ya cuma kalau ini mainnya kalem bang. Ketemu di situ, ketemu di tempat kerjaan, terus minum juga nggak terlalu dia doyan gitu kan, tapi gue tetap sodorin karena emang pekerjaan gue kan itu, biar gue dapat voucher dari mami gitu. Dia ya gue nyanyi bareng sama dia, tapi sama sih semuanya, namanya laki-laki yang datang ke klub malam kayak gitu pasti kan mau cari hiburan dan kepuasan. Contohnya dia, ya tetap di sini kan gue yang harus apa sih namanya, duluan bang. Gak mungkin gue cuma nyemenin dia nyanyi doang, gak mungkin kan. Pasti kan gue pertama gue dia sambil duduk sambil nyanyi gitu ya kan, daripada gue bisa naik lagi gitu. Tadi awalnya sih dia belum gimana, tapi pas gue udah agak kebagian adiknya, baru dia mendekat, terus dia gue, leher gue dan segala macam. Jadi kita nggak fokus nyanyi, fokusnya ya. Oh berarti di dalam area room itu tuh kayak gitu ya. Jadi memang nggak melakukan apa namanya yang pok tadi itu. Iya. Tapi kayak ya kicking atau pegang-pegang itu boleh. Boleh banget bang. Emang disarankan ya? Boleh banget karena memang ya itu kan. Biasanya kan laki-laki kalau datang ke tempat kayak kalau malam itu kan emang mau carinya kayak gitu. Untuk gimana ngeluarin atau segala macam, mau tidur segala macam, ya kan baru di luar dari itu. Karena di situ memang kita tidak boleh, nggak boleh sampai main. Tuh. Terus akhirnya beberapa kali dia datang ke klub gue nyaman lah sama dia lagi, ya kan. Tapi gue takut kali ini untuk berkomitmen, karena yang udah-udah kan gue yang dimanfaatin jadi gitu loh bang. Gue juga bingung karena gue masih deket sama si om itu yang tadi. Akhirnya gue coba jalanin dua-duanya, tapi gue emang gak ada komitmen gitu kan. Ya wajar-wajar aja, gue bebas dong kemana aja. Tamu gue juga banyak, karena kan gue di sini niatnya nyari duit. Udah, akhirnya gue jalan lah coba sama ini, tapi tetep aja bang, ujungnya apa sih kalau kagak nganu, pasti tetap ujungnya tuh kita tidur gitu loh. Cuman ya bedanya gue nggak senangnya sama yang agak-agak berondong agak muda ini, dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berinteraktif gitu loh dalam berhubungan. Oh, diem. Iya, jadi harus gue mulu. Kan kita juga pengen diaru-aruin. Gitu bang. Terus kata dia, pertama kali sama dia tuh sampai dia bilang, ih kamu enak banget sih SP-nya gitu. Lagi dong, itu belum main, masih aku SP-in aja gitu kan. Karena kita kan emang niatnya kan di situ nggak yang cuman stay cuman beberapa jam. Terus kesini-kesininya setelah gue SP-in, gue lupa beli kondom. Gue beli kondom dulu, takut ini kan prepare dia pengen main sama gue. Karena stok gue udah habis bang, gue belum nyetok lagi. Udah akhirnya bener aja. Gue emang kalau misalnya mau main kan emang minum dulu, biar enak lah, biar ngapainnya juga enak dan biar
ini tetap tetap naik gitu lah. Jadi gue minum santai sama dia. Mulailah gue pakai kostum gue bang, kostum kebanggaan gue gitu kan, yang dokter-dokteran. Keluarlah gue dari kamar mandi, ya kata si cowok ini, buset seksi banget loh kata dia gitu kan. Ngapain sih tapi pakai begituan, nanti juga dia lagi kata dia gitu kan. Ya nggak apa-apa anjir, dia mulai tuh. Tapi gue setelin musik tuh bang, pas sama dia gue setelin musik biar apa ya, biar suasananya dapet. Setelin musik yang agak-agak romantis. Gue joget-joget sedikit lah depan dia gitu kan, sambil dia ngeliatin gue joget. Dari yang gue di cuma depan kasur jogetnya, sampai gue maju ke dia, duduk di udah gue jalanin lehernya dia, terus gue mani kucing, terus sampai ke dadanya dia gue. Ya udah, tapi di sini dia tuh tetap kurang berinteraktif menurut gue. Terus yang mulai gitu kan, sampai akhirnya sampai gue bilang gini, gue lah, gue bilang gitu kan. Ya udah dicobainnya satu persatu sama dia. Ya udah mulai tuh, palanya dia gue kinin ke gue. Ya udah akhirnya gue main sama dia dari tempat tidur. Ya biasalah, terus di sofa gue main, sama di kamar mandi. Sampai akhirnya dia bilang, gue nyaman sama lu, gue pengen lu nggak kerja di tempat itu, kata dia gitu kan. Gue bisa kok nafkain lu, tapi lu jangan kerja lagi kayak begini. Lu nggak inget apa sama anak. Yang lain tuh nggak pernah ngomong kayak gitu kan, dia doang yang ngomong kayak gitu. Dan akhirnya gue coba pikirin, tapi gue belum berkomitmen sama dia bang. Tetap gue jalanin. Di belakang dia gue masih jalan sama si om ini gitu. Akhirnya si om ini kan emang tadinya belum mau ngajak gue ke hotel karena takut jatuh cinta. Tapi akhirnya kan dari SP-an gue, dia nagih, katanya kayak sedotan air. Oh, kenceng ya. Kata dia gitu, ada apanya sih? Ya nggak ada apa-apanya. Kok beda main di rumah? Ya lu jangan samain sama gue bilang gitu sama dia. Akhirnya dia beraniin diri ngajak gue gitu pas di hari gue libur. Gue bohong deh sama si anak ini dah, yang satu yang cowok ini nih. Gue bohong sama teman sama dia. Gue bilangnya ada acara keluarga, padahal gue jalan sama si om ini. Dan dia bisa ngasih gue lumayan bang. Dan itu kan baru pertama kali gue sama dia tuh. Ya kurang enak. Kurang enaknya? Kurang enak, kalau kata dia enakan ini bang, enakan di SP. Oh, itu testimoni dia katanya gitu. Akhirnya ya udah akhirnya. Tapi tetap kita ngelakuin ngewe itu di hotel itu. Kata dia ya udahlah, besok ini aja SP aja lah gitu. Mungkin udah kelonggaran kali gue. Sampai dia bilang gitu karena yang lain gak ada yang ngomong kayak gitu. Dia doang. Anjir. Gue langsung gak enak banget sama si om itu kan. Tapi besok-besoknya lagi dia ngajaknya cuma dinner sama SP udah. Karena mungkin ya itu tadi gue mikirnya gini kali gue gitu. Karena selalu yang dibilang sama dia enakan SP-nya. Danta emang laki-laki ya. Nah terus akhirnya dari gue abis sama dia, besok-besokannya lagi udah jarang komunikasi sama si om gitu. Udah jarang komunikasi karena ya nggak tahu lah apa sebabnya, atau dia mungkin takut sama istrinya, gue nggak tahu. Akhirnya gue lebih intens sama yang di bawah gue ini bang. Udah gitu dia sering jemput gue ke tempat kerja, sampai akhirnya kan yang tadi gue bilang dia nyuruh gue berhenti. Akhirnya gue pikirin tuh bang,
gue pikirin, iya sih, gue bilang mau sampai kapan sih gue begini nyari kesenangan mulu gitu kan. Gue juga pengen bener gitu. Dan akhirnya gue mutusin itu 3 bulan setelah dia ngomong. Gue pikirin setelah 3 bulan itu gue berani coba ngomong sama dia, lo bener gak yakin mau nikahin gue gitu kan. Karena tanggungan gue banyak, gue ngurus anak gue juga, gue janda, gue anak 1 gitu. Iya, lu percaya sama gue, karena emang kerjanya juga udah lumayan lah dia gitu, udah karyawan tetap dia bang. Akhirnya gue minta izin sama mami untuk berhenti kerja. Kata mami, goblok lu percaya sama laki-laki, kata dia gitu kan. Lu gak mikir kayak kemarin-kemarin apa gitu, maksudnya gak belajar lu dari kemarin-kemarin. Laki-laki mah gak usah didengerin, katanya gitu kan. Gak apa-apa Mi, gue pengen coba, ini mungkin ini jalan gue gitu kan. Akhirnya gue ini deh, akhirnya gue coba jalanin. Gue keluar dari tempat mami, tapi gue masih ngambil job nyanyi bang. Akhirnya job nyanyi yang bener ya, bukan job yang di klub lagi. Ya alhamdulillah sih gue masih ada tawaran dari teman gue untuk nyanyi di hajatan gitu kan, untuk nyanyi di event gue masih ada gitu, walaupun gak sering. Bermula dari itu gue udah keluar. Akhirnya dia juga kenalin gue sama keluarganya, dan dia juga udah deket sama anak gue, udah deket sama keluarga gue gitu kan. Ya awal-awal memang baik banget lah, sampai akhirnya mutusin untuk buat nikah gitu kan. Tapi dia masih pengennya tuh nikah siri bang Ale. Tanda tanya dong buat gue, kenapa? Ya karena dia bilang kita coba dulu daripada kita dosa gitu kan, nikah siri dulu. Karena mungkin karena gue sayang sama dia atau apa segala macam, gue minta izin lah sama orang tua gue gitu buat nikah siri sama dia. Ya udah, akhirnya gue nikah siri sama dia tuh bang. Nikah siri sama dia berjalan setahun, bertanggung jawab lah dia sama gue, sama keluarga gue gitu kan. Nah tapi di tahun kedua ini ujian banget buat rumah tangga gue bang. Dia malah deket sama teman gue yang kerja di LC. Padahal gue udah ninggalin semuanya buat istilahnya hidup bener sama dia gitu loh. Tapi ternyata dia selingkuh sama teman gue sendiri. Ya gue ngamuk-ngamuk lah. Akhirnya ditambah lagi 2 tahun itu gue hamil. Udah hamil anak dia. Dan gue kasih tahu dia itu gue positif. Gue belum dapat gitu. Berjalan 3 bulan ya. Dia bilangnya mau ada kerjaan di luar kota gitu bang. Ya awal bohongnya gitu, dia keluar kota. Itu udah jarang komunikasi sama gue, jarang pulang juga. Sampai akhirnya ya gue tahu ternyata dia ngekos sama teman gue. Gitu. Iya mau gimana? Oh, akhirnya gimana? Berarti berpisah? Ya sampai sekarang nggak ada kabar. Sampai sekarang nggak ada kabar? Sampai sekarang nggak ada kabar. Oh, itu niat dia berarti untuk nikah siri itu tadi kali ya? Ya mungkin karena kan gue juga tahu dia dan kenal dia itu memang di tempat kerjaan gue ya bang. Dia juga janji katanya dia nggak bakal ke tempat-tempat begitu lagi. Sampai gue mantau ke teman-teman gue, si ini ada nggak di sana? Nggak ada gitu kan. Ternyata dia adanya di tempat lain. Dia memang nggak tempat kerjaan gue kemarin, di tempat lain. Dan gue kenal sama teman gue. Gue bilang temen gue WA fotoin akhirnya. Lah ini bukan laki lu, gitu. Dan fotonya tuh lagi istilahnya lagi
Itu bang, ya nggak mungkin lah nggak ada apa-apa ya. Walaupun istilahnya dia cuma nyari hiburan malam atau segala macam, tapi tetap aja. Ya gue nggak tahu lah. Sampai sekarang nggak ada kabar, ngilang gitu aja. Makanya gue sekarang nggak suka sama yang namanya. Bukan nggak suka sama laki-laki sih, lagi ya nggak mau lah. Udah nggak percaya dulu lah sama laki-laki. Lagi menutup diri dulu ya. Betul. Tapi, Ya mungkin ini karma gue juga kali bang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal pilih lagi gitu. Pasti. Ya, Kak, ya. Jadi benar-benar orang yang mau menerima apa adanya, Kak Jenny seperti apa gitu. Tapi kan si ini juga kan tadinya begitu juga kan, dia mau menerima apa adanya Iya. dengan pekerjaan Kak Jenny gitu. Tapi ya itu tanda-tanda dia pengen ada sesuatu itu ya itu tadi kalau menurut saya nikah siri. Iya. Ya, jadi dia ya mungkin punya rencana jahat ke depannya. Iya mungkin. Karena kan dia bilang pokoknya kalau udah berjalan 3 bulan 4 bulan baru kita resmiin. Makanya aku mau gitu. Ada dia bilang begitu. Tapi ya mungkin karena aku lihat dia baik-baik aja, jadi aku nggak pernah inget janji dia buat nikahin resmi aku gitu. Oke. Tapi anak ikut pasti ikut ke Jenny ya. Iya. Soalnya dia kan udah nggak ada kabar, hilang. Gak ada kabar gitu. orang. Berarti kan nafkah juga nggak ada dong. Nggak ada. Makanya nanya sama keluarganya juga nggak tahu dia di mana. Kan nggak mungkin aja gitu loh. Iya. Keluarganya nggak tahu. Disembunyikan. Kemarin sempat ngemis-ngemis kabarnya dia apa gimana segala macam, nggak ada. Dan memang gue nggak tahu tempat kerjaannya dia di mana, cuman dia tahu apa dia bilangnya di sini gitu. Tapi gue nggak tahu detailnya di mana, gue nggak tahu. Dan gue nggak permasalahan itu, dan bodohnya gue gitu lah. Ya mungkin karma gue kali bang. Berarti sekarang masih ngejob nyanyi-nyanyi gitu Kak ya. Iya sekarang gue ngambil. Tapi yang sekarang lebih bagus, bahkan ya maksudnya nggak yang haram lagi nih mata pencariannya, masih diterima, bukan ya harus diterima juga ya namanya pekerjaan ya, pekerjaannya ya cuma nyanyi dari panggung ke panggung, dari event ke event gitu kan ya. Iya betul. Tapi ya gitu juga sama aja bang. Kalau misalnya gue di panggung juga nyawer-nyawer yang nakal mah banyak. Karena kan emang dunianya begitu kan. Belum lagi nyawernya rogoh-rogoh. Kayak ada yang jahil masukin ke gitu kan, banyak ya kayak gitu. Terus gesek-gesek ke pantat, kayak gitu lah. Mau gimana, ini tuntutan. Ya tuntutan kerja. Kok nggak bisa ngelarang dia, karena kan kita juga dapat tambahannya kan dari saweran itu bang. Bang Ale mau dibilangin? Nggak cukup. Penonton tolongin saya, narasumber saya. Jangan depan kamera dong. Ya Allah, ya. Gimana? Ini nanti percaya bener, enggak ya bercanda. Jadi ya namanya di sini ya kita dapat narasumber itu bermacam-macam ya. Jadi, tapi yang dialami oleh Kak Jenny ini ya hukum tabur tuai mungkin Kak ya. Ya karma kalau yang apa namanya orang sering menyebutnya gitu. Sadar diri aja lah. Ya karena pekerjaannya dulu seperti itu ya akhirnya mendapatkan cobaan yang seperti itu juga. Tapi mudah-mudahan itu cobaan yang terakhir Kak ya, kedepannya amin. dapat yang lebih bagus lagi, yang bisa menjadi seorang pemimpin keluarga, yang bisa membimbing Kak Jenny menjadi lebih baik lagi untuk berubah ya. Itu harus dong. Ya, butuh banget itu. Tapi saya cariin biasanya teman-teman penonton di rumah ya banyak pasukan Tina ngumpul. Jadi teman-teman bisa nanti kalau mau kenalan mungkin bisa kenalan sama Kak Jenny. Silakan aja kontak ya. Kak Jenny sekarang single parent, masih muda. Umur masih 20 tahun. Percaya nggak? Enggak. Enggak dong. Aduh jadi aus Bang Ale. Minum dulu Bang Ale. Iya. Iya Kak Jenny, oke ya. Jadi dari masuk ke buaya ini, keluar dari buaya itu ya udah bermacam-macam ya Kak Jenny.
Nah tapi tadi kan bule udah, lokal udah, tapi kalau untuk Arab udah Kak? Belum sih untuk Arab. Oh belum pernah. Belum pernah. Takut. Soalnya teman ada yang Arab gitu. Jadi apa? Sakit dianya. Oh. Segini kali ya Bang Ale. Coba digenggam. Ya Allah. Ih gede loh Bang Ale loh. Segitu ada. Ada lah. Ada kali. Oke iyalah. Aduh pikiran gue. Pasukan Tina ini pada ntar saya kena hujat lagi. Enggak ya teman-teman ya. Soalnya penonton AJB ini rata-rata mereka ya mengambil sisi positifnya aja dari cerita-cerita narasumber ya. Jadi biar pikiran kita itu terbuka gitu, nggak selalu tertutup bahwa di sini ada loh narasumber yang seperti ini kayak yang sebelumnya ya, yang kita nggak tahu. Selama ini kita mungkin hidup di lingkungan kita tuh aman-aman aja nih Kak Jenny, tapi kita nggak tahu bahwa orang di sekitar kita itu mungkin ada yang buaya, ada yang predator. Jadi kan kalau nggak kayak gitu Kak ya, kita nggak tahu nih orang-orang di sekitar kita. Iya. Nah tapi kalau mungkin sama halnya dengan teman-teman di rumah ya, kalau misalnya teman-teman nggak menonton video AJB, ini teman-teman nggak bakal tahu gitu bahwa banyak orang-orang di sekitar kita itu entah orang yang sakit, orang yang ini perilakunya agamais, tapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Betul. Jadi tayangan-tayangan yang ada di AJB ini ambil sisi positifnya. Memang dari obrolannya itu vulgar-vulgar ya. Tapi banyak pelajaran juga yang kita ambil dari sini. Pokoknya buang yang buruknya deh, kita ambil yang baik-baiknya aja. Kalaupun dari ceritanya ini nggak ada yang baik-baiknya semua, ya kayak telan aja. Iya. Jadi anggap aja hiburan ya. Kalaupun ada teman-teman yang nggak percaya kayak gini, cerita kayak gini, nggak percaya ini karangan, ya monggo silahkan gitu. Kita nggak nyuruh teman-teman buat percaya tayangan-tayangan yang ada di AJB ini, karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda. Betul. Seperti halnya narasumber-narasumber kita yang sebelumnya gitu. Betul. Oke, Kak Jenny, ada yang mau disampaikan mungkin ke penonton dan pasukan Tina di rumah? Apa ya pasukannya? Ya. Apa ya pasukannya? Apa ya? Coba bisa jadi versi yang lebih baik dibanding versi yang sebelumnya. Amin. Cukup itu aja deh, Okay. Bang Ale. Ya, kita doakan selalu Kak Jenny ya. Doain dong. Semoga jadi lebih baik lagi. Amin. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Jenny dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang mungkin ingin berbagi cerita pengalamannya, masa lalunya di channel AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Jenny, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang Ale. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dada manis, dada manja. Mwah.